Tuhan yang saya akan ambil di dalam kitab surat Yakobus. Haleluya, puji Tuhan. Yakobus pasalnya yang kelima, mulai ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11, puji Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan ini baik-baik, saudara. Puji Tuhan. Firman Allah berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Yakub Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tengok hari-hari ini semua aktivitas manusia dibatasi. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu sendiri bagaimana serangan yang bertubi-tubi, sehingga membuat bahkan bukan cuma keluarga manusia, tetapi negara mereka takut. Itu sebabnya negara mencoba memproteksi manusia, warganya dengan membatasi aktivitas-aktivitas yang ada supaya tidak mencelakakan mereka semua. Itu sebabnya saudara, ya kita tahu bahwa pembatasan ini di dalam segala lini kehidupan manusia. Ya, kita sekarang bekerja dibatasi, kita yang suka belanja dibatasi, yang suka pleasure, tamasya dibatasi, bahkan beribadah pun sekarang dibatasi. Cukup di bawah 10 orang, lebih daripada itu maka tidak boleh ada kumpul-kumpul. Saudara, bayangkan segala sesuatu dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada. Dan ini dampaknya sungguh sangat mengerikan. Kita tengok baik-baik, begitu banyak kerugian-kerugian yang terjadi di semua negara-negara mengalami kebangkrutan. Ancaman-ancaman yang luar biasa. Dan ini membuat kesulitan, membuat kesukaran manusia semakin hari semakin merajalela, semakin menjadi jadi, saudara. Itu sebabnya kita tengok baik-baik kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terkecuali kita anak-anak Tuhan juga mengalami efek dampak dari semua yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita tengok baik-baik dari surat Yakobus di sini. Dari kita melihat bahwa Yakobus menulis surat ini dikhususkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di dalam pelarian mereka di tempat-tempat yang jauh di sana. Karena dipicu dengan kematian dari mati syahidnya seorang yang bernama Stefanus. Oleh akibat itu, maka orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada waktu itu, mereka berpencar, mereka terserak, mereka lari ketakutan karena ancaman-ancaman seperti ini. Itu sebabnya mereka tidak lagi dapat berkumpul di Yerusalem. Mereka harus berpencar, mereka harus melarikan diri ke tempat-tempat yang aman. Tetapi dalam kesemuanya itu kita tengok baik-baik, Yakobus memberikan satu dorongan semangat kepada mereka-mereka yang ada di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, kesulitan pada waktu itu. Itu sebabnya kalau saudara tengok di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, puji Tuhan, kita baca saja ayat yang pertama bagian A, dikatakan di sana, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang terkasih, dikatakan di sana Yakobus mencoba menghibur, menguatkan. Ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran hidup yang ada hari-hari ini, dia mengajarkan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang, count it all joy.
Hitung semuanya itu sebagai satu sukacita di dalam iman kita. Karena semua kesukaran kesulitan itu akan membawa kita kepada ketekunan. Dikatakan di sana. Dan ketekunan itu jika sudah matang, maka akan menghasilkan sesuatu yang utuh dan sempurna. Dan kita tidak kurang satu apapun yang baik daripadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Yakobus dikatakan count it all joy. Bahkan diaminkan oleh Petrus sendiri di dalam 1 Petrus ayat pasal pertama ayat yang ke-6 dikatakan bahwa bergembiralah kamu akan hal itu, akan ujian-ujian yang menimpa, karena untuk membuktikan kemurnian imanmu yang ada di dalam penghidupan kita. Dikatakan bergembiralah, rejoice. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya lagi diartikan jump to the joy. Kita berlompat kegirangan. Bayangkan, ini sangat suka dipahami. Masa kita mengalami kesukaran, kesulitan hidup, kita disuruh bersuka cita, kita disuruh bergembira. Bahkan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, Paulus menambahkan, dia bilang begini di dalam ayat itu. Dia katakan bahwa di dalam kasih karunia kita bermegah di dalam pengharapan, karena kita akan memperoleh kemuliaan Allah. Dan bukan cuma itu, dikatakan kita we glory on tribulation also. Kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bermegah, saudara. Ini kan lucu. Imannya anak-anak Tuhan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan hidup, ketika mereka mengalami kesukaran-kesukaran hidup, mereka putus asa, mereka stres, mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami goncangan iman, kita mengalami kesukaran, kesulitan hidup, Alkitab berkata, bersukacitalah. Haleluya, puji Tuhan. Kita diajak untuk bergembira. Saudara ingat kisah seorang yang bernama Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 25 dicatat di sana. Ketika Paulus dan Silas dia ada di dalam penjara, dalam situasi kaki yang dipasung dengan yang sangat kuat dibelenggu. Saudara, apa yang terjadi? Mereka tengah malam itu mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang yang di penjara itu mendengar pujian-pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas pada malam waktu itu. Ini sangat aneh, saudara. Kok di tengah-tengah dalam kondisi lockdown, di tengah-tengah dalam kondisi terkunci, di tengah-tengah dalam kondisi yang dibelenggu, di tengah-tengah dalam kondisi penderitaan yang sangat fisik pada waktu itu, mereka mampu tetap bersukacita, menaikkan pujian dan berdoa kepada Allah. Bagaimana bisa? Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita tengok baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah kesukaran hidup kita hari-hari ini, dibatasi segala situasi, aktivitas kita, tetapi Alkitab berkata, rejoice di dalamnya itu. Kita bermegah di dalamnya itu semua. Karena menjadi satu kesaksian bagi orang dunia di luar sana. Kok bisa ya itu orang walaupun dalam kesulitan hidup masih bisa tersenyum. Kok bisa itu orang dalam kesukaran pergumulan hidup yang luar biasa dalam rumah tangganya, kok masih bisa ada damai di dalam rumah tangga itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Tetapi orang-orang dunia hari-hari ini, mereka dilanda dengan kecemasan. Mereka dilanda dengan tsunami yang namanya kekhawatiran. Karena mereka takut ini, takut itu, takut ini dan takut itu. Tapi anak-anak Tuhan, ujian, kesukaran boleh datang, tetapi kita tetap berglori, tetap bersukacita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah sekarang bagaimana kok bisa Paulus di tengah-tengah kesukaran, kesulitan itu mampu tetap berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian, tidak terganggu sekalipun dengan penderitaan yang dia alami. Mari kita tengok baik-baik apa yang firman Tuhan katakan di sana. Di dalam yang kita sudah baca tadi,
Yakobus pasalnya yang kelima tadi, puji Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Dia berbunyi, firman Tuhan berkata demikian, puji Tuhan. Kamu juga harus bersabar. Yang pertama itu dulu saudara, kesabaran. Di dalam kita mengalami ujian, pencobaan, kesulitan, kesukaran hidup hari-hari ini, oleh karena situasi yang ada, firman Tuhan katakan kepada kita, Yakobus menulis suratnya, di dalam ayat ini dia katakan, kamu harus bersabar. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Be patient until the Jesus coming. Saudara yang terkasih, kesabaran adalah satu sikap iman yang Allah kehendaki hari-hari ini. Banyak orang tidak suka sabar. Pengen cepat-cepat saja langsung mau pergi jalan-jalan di mall. Pengen cepat-cepat saja bertamasya ke sana dan kemari. Tapi kita tahu resikonya yang ada. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau engkau tahu di sana ada celaka, jangan pergi ke sana. Puji Tuhan. Orang bodoh dia pergi, dia tetap jalan terus dan mendapat celaka. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita bijaksana di dalam semuanya itu. Firman Tuhan katakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Amen. Be patient until the Lord's coming. Kita diminta untuk bersabar, saudara. Kata bersabar di sini, ya, dalam pengertiannya adalah sabar menanggung. Puji Tuhan. Dikatakan di sana tetap bersabar. Dia punya pengertiannya panjang sabar. Jadi sabar bukan cuma dalam satu kali momentum, tetapi tetap kesabaran ini kita harus miliki. Hari ini kita sabar, besok kita sabar, besoknya lagi kita sabar. Dan sedemikian penghidupan kita. Long term kesabaran ini harus dimiliki di dalam iman kita, anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi good news-nya adalah saudara, bahwa kesabaran ini akan ada hasilnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, diibaratkan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya sampai pada musim hujan, di musim semi dan musim gugur. Artinya ketika ada musim semi dan musim hujan gugur, maka kita akan petani itu akan menikmati hasil dari kesabarannya. Jadi tetap aja kita bersabar, saudara, menanti hasil yang berharga yang Tuhan akan sediakan di dalam penghidupan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk kita bersabar. Kita sabar menanggung segala perkara, sabar menanggung segala situasi, sabar menanggung segala beban yang Tuhan taruh di dalam penghidupan kita. Tetapi percayalah saudara, Tuhan tidak memberikan beban melampaui dari kekuatan kita. Amen. Ada ayat pujian berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena di dalam Dialah Tuhan memberikan, di dalam Dia Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amen. Sehingga kita cakap, kita mampu menanggung itu semuanya. Amen. Itu sebabnya kita harus bersabar. Be patient. Haleluya. Kesabaran adalah buah produk dari Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya tetap intim dengan kuasa Roh Allah. Supaya kita tetap memiliki buah kesabaran ini di dalam penghidupan kita. Saudara yang berikut, mengapa Paulus dan Silas tetap mampu bertahan di dalam segala kesukaran, kesulitan yang dia alami pada malam, pada waktu itu. Dia tetap mampu berdoa. Dia tetap mampu bersukacita. Dia tetap mampu bersyukur. Dia tetap mampu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua adalah haleluya. Di dalam ayat yang selanjutnya tadi kita baca, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu juga harus bersabar. Yang kedua, dan harus meneguhkan hatimu. Yang kedua, harus meneguhkan hatimu. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan establish your heart. Artinya strengthen, memperkuat
iman kita. Ketika ada kesulitan, kesukaran hidup kita, diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita memperkuat kehidupan iman kita, saudara. Establish your heart, dikatakan di sana. Di dalam terjemahan aslinya lagi dikatakan di sana, to turn resolutely in certain directly. Artinya berbalik arah ke arah tertentu. Saya mau kasih contoh apa maksud dari itu semua. Saudara ingat ketika Daud dalam kondisi terjepit, dikatakan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel di sana diceritakan bagaimana orang-orang rakyatnya yang mengikuti dia mencoba menghakimi Daud, mempersalahkan Daud, melempari batu, hampir-hampir melempari Daud dengan batu. Karena mereka semua dalam kondisi sedih karena anak istri mereka ditawan oleh tentara musuh. Dan Daud juga mengalami yang sama, anak dan istrinya juga. Semuanya ditawan, dibawa oleh musuh. Dikatakan Daud mengalami satu distress, greatly distress. Sangat-sangat tertekan saudara Daud pada waktu itu. Belum lagi dia kehilangan istri anaknya. Sekarang lagi disalah-salahkan oleh orang-orang yang ada mengikuti dia. Betul-betul kan dalam kondisi terjepit. Tetapi ayat berkata selanjutnya, lalu Daud dia memperkuatkan imannya kepada Tuhan. Saudara, dia langsung tidak mau tertinggal dalam tekanan-tekanan, kesulitan, kesukaran yang hidup yang ada. Tetapi dia arahkan imannya kepada Tuhan. Dia tidak mau tertekan dengan segala situasi, segala kondisi, kesedihan yang ada. Tetapi dia arahkan imannya berbalik arah kepada Tuhan. To turn resolutely in certain direction. Artinya saudara, kita berbalik arah. Ketika ada kesulitan hidup menekan saudara, jangan kita terlena dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tetapi arahkan iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Saudara lihat Daud ketika diarahkan imannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan kejar itu mereka semua? Firman Tuhan katakan kejar. Dan benarlah saudara, Daud kejar. Dan dia mendapatkan semuanya kembali. Dan diberkati Daud. Itu sebabnya saya ajak jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di rumah maupun di sini. Saudara, ketika ada kesulitan, kesukaran hidup, jangan kita fokus kepada masalah yang ada. Tetapi arahkan iman kita berbalik kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Maka engkau akan melihat segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap mengandalkan akan Tuhan. Amen. Yang ketiga, saudara, dikatakan di sana. Puji Tuhan. Lanjut di dalam ayat yang kita baca tadi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dalam ayat yang ke-9 ini, saudara, sebenarnya ini di dalam bahasa aslinya ini hanya mengandung satu kalimat pengertian saja di sana. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan menjadi dua pengertian di sana. Di dalamnya di sana dikatakan bahwa do not grumble, do not complain. Artinya jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, saudara. Dan di dalam terjemahan King James dikatakan di sana dikatakan grudge not, artinya jangan ada sikap hati yang dendam, sikap kebencian satu dengan yang lain. Tetapi kita akan bahas dulu, jangan bersungut-sungut ini. Di dalam kitab Bilangan dicatat di sana, Bilangan 11 ayat yang pertama dikatakan di sana bahwa orang-orang Israel mereka bersungut-sungut kepada Allah karena nasib mereka yang mereka alami. Nasib apa yang mereka alami, saudara, sehingga mereka bersungut-sungut? Ternyata selidik punya selidik, mereka minta daging. Kalau saudara membaca dalam kitab Keluaran, ketika mereka baru saja melewati laut Teberau dan mereka jumpa mara, kesulitan tidak mendapatkan air karena mereka hanya mendapatkan air pahit. Lalu di balik
marah, mereka jumpa Elim. Ketika mereka berangkat dari Elim, di sanalah orang-orang Israel ini mereka bersungut-sungut karena mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir. Karena di Mesir kami mati dengan kondisi ada daging di sana dan kita makan roti dengan kenyang. Tuhan dengar, saudara. Tuhan katakan sama Musa, siapkan, Tuhan akan mengirimkan mana roti dari surga. Benar, Tuhan kasih roti. Tapi tidak berapa lama kemudian di dalam bilangan ini dikatakan, bilangan 11 yang pertama, mereka bersungut-sungut karena mereka minta makanan daging. Artinya di sini katakan bahwa bersungut-sungut itu dipicu oleh karena ketidakpuasan di dalam kehidupan kita. Dipicu dengan rasa tidak ikhlas dengan kondisi yang ada. Itu sebabnya orang Israel mereka bersungut-sungut. Mereka tidak puas dengan makanan yang ada pada waktu itu. Tuhan katakan dalam bilangan 11 ayat pertama, Tuhan murka mendengar sungutan-sungutan orang-orang Israel pada hari itu. Tetapi toh akhirnya Tuhan jawab doa daripada Musa itu sendiri. Tuhan kasih daging, saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, mari cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada padamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam segala situasi, apa yang ada bersyukurlah. Karena di sanalah letak saudara akan merasakan syukur kepada Tuhan. Saudara akan merasakan bagaimana ada damai sejahtera, ada ketentraman. Saya banyak jumpa anak-anak Tuhan di pedalaman, di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Walaupun mereka cuma makan sayur, walaupun mereka cuma makan apa adanya, tetapi mereka tetap berglori, tetap bersukacita. Oleh karena ada Allah Tuhan di sana. Amen. Sendiri, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau bersyukur senantiasa. Jangan kita bersungut-sungut. Ya. Puji Tuhan. Yang berikut, saudara, dikatakan, jangan kamu saling mempersalahkan. Grudge not one against another. Jangan kita memiliki satu sikap hati yang tidak baik satu dengan yang lain. Jangan kita memiliki satu kebencian satu dengan yang lain. Hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Karena kalau ini ada di dalam hati kita, maka ini adalah tanda bahwa karya iblis, pekerjaan setan itu ada dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu pekerjaan si iblis ini cuma pekerjaannya adalah mencerai-beraikan anak-anak Tuhan. Memisahkan satu dengan yang lain. Saudara coba lihat rumah tangga yang ada sekarang. Mereka tercerai satu dengan satu. Suami salahkan istri, istri salahkan suami. Dan seterusnya demikian terjadi hari-hari ini. Keterpisahan terjadi. Oleh karena ada sesuatu hati yang ada di dalam hati yang tidak baik. Yang dipelihara dalam kehidupan kita. Padahal Alkitab mengajarkan kepada kita untuk supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebabnya saudara, kalau masih ada hati-hati yang tidak baik, hati-hati yang tidak mau mengampuni, mari lepaskan semuanya itu. Tinggal di dalam pengampunan Tuhan. Maka saudara akan mengecapi damai sejahtera, ketenangan, ketentraman dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kesukaran hidup hari-hari ini, kita akan tetap mampu bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Amen. Tuhan Yesus itu baik, saudara. Itu sebabnya keempat perkara hal ini simpan baik-baik. Di dalam tengah-tengah kesulitan hidup, begitu banyak orang sekarang merana batinnya. Mereka rasa-rasa dikurung di dalam rumah. Makanya saudara lihat banyak protes-protes sekarang. Mereka pengen reopen lagi state. Mereka pengen supaya lagi bebas lagi seperti dulu. Berjalan-jalan di pantai ke sana kemari. Padahal mereka tidak tahu ada ancaman di luar sana yang mengancam penghidupan mereka. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita tetap bersabar. Ada waktunya. Amin. Ketika waktunya itu tiba, saudara akan berglori di dalam Tuhan. Amen. Mau kita di lockdown, mau kita tidak lockdown, saudara, hati kita akan tetap selalu berdamai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amen. Tuhan ajarkan kepada kita disuruh untuk belajar kepada seorang yang bernama Ayub. Apa yang kita dapati dari seorang yang bernama Ayub? Firman Allah mengatakan, bagaimana ketekunannya,
di dalam mengalami penderitaan-penderitaan yang dia alami. Amin. Saudara, ketekunan itu di dalam bahasa aslinya dikatakan hupomone. Artinya ketabahan dalam menghadapi segala kesukaran, penderitaan, kesulitan hidup. Namun tetap tidak kehilangan kepercayaan imannya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita anak-anak Tuhan yang ada, kita mau belajar bagaimana sikap iman yang ditampilkan seorang yang bernama Ayub. Ayub dikagumi oleh karena kesabarannya, oleh karena ketekunannya dalam menghadapi situasi kondisi yang ada, yang melimpah pribadi dan keluarganya pada waktu itu. Ketika dia mengalami ketekunan itu semua, kesabarannya, Tuhan katakan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat apa yang diambil oleh iblis pada waktu itu. Ketika ketekunan kita, kesabaran kita sudah matang, kita akan menikmati hasil yang berharga dari kesabaran kita. Apa itu? Kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, kenapa saya harus menghadapi ini? Tuhan, kenapa saya harus mengalami kesulitan, penderitaan, pergumulan? Anak saya begini, saya harusnya punya rencana begini, tetapi sekarang tertunda. Saya memiliki satu pergumulan yang sangat berat. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita tengok kebenaran firman Tuhan ini, saudara, Yakobus memberikan peneguhan iman kepada orang-orang Kristen yang ada dalam pelarian pada waktu itu. Dia katakan, bersabarlah dalam iman kita menanti kedatangan Tuhan. Teguhkanlah hati kita. Jangan bersungut-sungut. Amin. Dan jangan saling mempersalahkan. Kita akan tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Badai topan boleh datang menerpa, tetapi kita anak-anak Tuhan akan melihat hasil dari ketekunan iman kita di kemudian hari dengan kemenangan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari siapkan hati kita, saudara yang ada di rumah.